Sahabat, jika hari ini usia kita sudah tidak muda lagi, lutut sering nyeri, nafas tak sepanjang dulu, dan tidur sering terbangun di malam hari, maka dengarkan ini baik-baik. Di bulan Sya'ban ini, Allah tidak meminta amalan berat, tidak perlu puasa panjang, tidak perlu sedekah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, cukup 4 ayat Al-Quran dan 3 zikir ringan yang dibaca setelah salat. Dosa yang menumpuk berguguran dan surga sudah disiapkan. Pertanyaannya, mau mulai malam ini atau menunggu sampai ajal datang tanpa permisi? Jangan kemana-mana, amalan ini khusus untuk kita yang memasuki usia senja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, jika hari ini kita bangun tidur dengan badan yang tidak lagi sekuat dulu, lutut sering terasa nyeri, penglihatan mulai kabur, dan malam-malam kita lebih sering terjaga, maka dengarkan ini baik-baik, karena bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita dengan cara yang lembut melalui video ini, bahwa waktu kita tidak lagi panjang. Yang dulu kita anggap masih lama, ternyata kini terasa sangat singkat. Yang dulu terasa jauh, sekarang semakin dekat. Sahabat, tanpa kita sadari, usia terus bertambah. Namun pertanyaan terpenting dalam hidup sering kita tunda. Sudah sejauh mana persiapan kita untuk pulang kepada Allah? Dan indahnya rahmat Allah saat tenaga mulai berkurang, saat badan tak lagi kuat berdiri lama. Allah tidak memberatkan kita dengan amalan yang sulit. Justru di bulan Sya'ban inilah Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya dengan amalan yang ringan namun besar nilainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Perhatikan sahabat, tidak disebut harus kaya, tidak disebut harus kuat, tidak disebut harus muda. Cukup selesai solat, cukup duduk tenang di atas sajadah, lalu menjaga amalan yang ringan, namun dampaknya menghapus dosa dan menuntun ke surga. Maka jangan terburu-buru berdiri setelah solat. Jangan remehkan amalan kecil, karena bisa jadi itulah amal terakhir yang menyelamatkan kita saat kita berdiri sendiri di hadapan Allah. Dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan
4 ayat dan 3 zikir yang sangat mudah diamalkan, terutama bagi kita yang telah memasuki usia senja. Jangan kemana-mana, karena amalan ini bisa menjadi cahaya di kubur penolong di akhirat dan sebab husnul khotimah. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua yang pernah terjadi di sebuah desa kecil. Ada seorang lelaki tua namanya Pak Hasan. Usianya sudah melewati 67 tahun. Tubuhnya kurus, jalannya perlahan, dan matanya sudah tidak setajam dulu. Setiap selesai solat berjamaah di masjid, jamaah lain berdiri dan pulang. Namun Pak Hasan tidak pernah langsung bangkit. Ia tetap duduk di atas sajadahnya. Bukan karena lelah, tapi karena ia menjaga satu amalan sederhana. Ia membaca beberapa ayat Al-Quran, lalu melanjutkan dengan zikir yang ringan. Namun ia jaga tanpa putus sejak puluhan tahun. Orang-orang mengira itu kebiasaan biasa, hingga suatu hari Pak Hasan jatuh sakit keras. Ia terbaring lemah dan dokter berkata kepada keluarganya, "Bersiaplah, keadaannya kritis." Di malam ketiga, Pak Hasan membuka mata. Wajahnya terlihat sangat tenang. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku melihat cahaya yang sangat terang dan aku mendengar suara yang menenangkan. Aku beritahu engkau telah menjaga ayatku setelah solatmu, maka aku jaga engkau di akhir hidupmu." Tak lama setelah itu, Pak Hasan wafat dengan tenang. Wajahnya berseri. Beberapa orang yang hadir mencium aroma harum di kamar itu. Sahabat, kisah ini mengajarkan kita satu hal sederhana, yakni amalan kecil yang dijaga istiqomah bisa menjadi penolong terbesar di saat hidup kita berakhir. Maka jangan remehkan 4 ayat dan 3 zikir setelah solat, karena bisa jadi itulah yang Allah jadikan jalan pulang kita ke surga. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar beberapa keutamaan, kemudian kisah nyata inspirasi, sekarang mari kita lakukan amalan yang dimaksud. Yang pertama, yakni amalan dilakukan setiap selesai solat fardu, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah salam ke kanan dan ke kiri, jangan langsung berdiri. Tetap duduk tenang di atas sajadah. Hadirkan niat di dalam hati. Ya Allah, aku membaca ayat-ayat ini untuk mencari ampunanmu, ridhamu, dan husnul khotimah. Lalu yang kedua, yakni 4 ayat yang dimaksud. Ayat yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah dari 1 sampai dengan 7. Adapun keutamaannya yakni pembuka rahmat, penghapus kegelisahan, inti doa seorang hamba. Kemudian ayat yang kedua yakni kita membaca ayatul kursi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang pangkal awalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca 1 kali hingga selesai. Adapun dalil keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Hasan. Adapun keutamaannya,
yakni penjaga iman, pelindung dari gangguan dan jalan langsung menuju surga. Kemudian ayat yang ketiga yakni di dalam Quran surah Al-Imran ayat 18 sampai dengan 19. Sahabat bisa baca 1 kali. Untuk keutamaannya yakni kesaksian tauhid, kemudian penguat akidah dan peneguh iman di usia senja. Kemudian ayat yang keempat yaitu sahabat bisa baca Quran surah Ali Imran dari ayat 26 sampai 27, dibaca 1 kali juga. Untuk keutamaannya yaitu menyerahkan hidup dan mati kepada Allah, menenangkan hati, membuka pintu rezeki dan kemuliaan. Kemudian selanjutnya kita membaca 3 zikir setelah membaca ayat tersebut. Yang pertama, istighfar. Astaghfirullahalazim. Silakan sahabat baca minimal 3 kali. Lebih banyak lebih baik. Adapun dalilnya, barang siapa memperbanyak istighfar, Allah akan beri jalan keluar dari setiap kesempitan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibaca minimal 3 kali pula. Adapun dalil yang dimaksud, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian zikir yang ketiga yakni tahlil. La ilaha illallah, dibaca minimal 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk keutamaan besar daripada amalan ini, yang pertama, dosa berguguran walau sebanyak buih di lautan. Yang kedua, hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, iman terjaga di usia tua. Yang keempat, cahaya di alam kubur, penolong di hari akhir. Dan yang kelima, jalan menuju husnul khotimah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bukan banyaknya bacaan yang Allah lihat, tetapi keistiqomahan kita. Sedikit namun dijaga setiap hari. Mulai hari ini, jangan langsung berdiri setelah solat, jaga 4 ayat dan 3 zikir ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memanggil kita dalam keadaan terbaik. Hidup ini tidak pernah menunggu kita siap. Hari terus berjalan, usia terus berkurang, dan kematian bisa datang kapan saja. Namun indahnya rahmat Allah, di usia yang semakin senja, Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menghapus dosa, dan pulang dengan keadaan terbaik. Jangan remehkan amalan kecil, karena di sisi Allah amalan yang ringan namun istiqomah bisa menjadi penyelamat terbesar saat kita berdiri sendiri di hadapannya. Mulai hari ini, jangan terburu-buru bangkit setelah solat. Duduklah sejenak di atas sajadah. Jaga 4 ayat dan 3 zikir ini setiap selesai solat fardu. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, menenangkan hati kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.